Mas Erlangga, kita tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah ya untuk semua perbincangan ini ya. Tapi kita tahu bahwa saat ini polisi sampai saat ini belum menetapkan tersangka. Ini kenapa menurut Mas Erlangga? Memang dalam KUHP ya, itu kan polisi harus berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akurat ya, yang faktual dan tidak bisa dibantah ya. Sehingga kemudian dan juga pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa memang ada banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi akibat dari apa, barangkali mungkin karena target ingin cepat selesai atau clearance rate-nya itu Oke, bisa jadi semangatnya ya. ini polisi kan ingin membuktikan berdasarkan scientific evidence gitu ya. Nah, tapi apa berarti yang terbaca oleh Mas Erlangga di sini berarti kurang alat bukti atau direct evidence atau yang mana nih? Sebenarnya sih barangkali mungkin polisi sudah cukup ya, tapi polisi Kenapa Mas Erlangga yakin merasa sebenarnya polisi sudah cukup, tapi dari tapi pengalaman Mas Erlangga? jadi kalau sebenarnya dengan kecukupan yang ada itu kan ada kecukupan dari aspek yuridis ya, tapi dari aspek-aspek yang lain juga, misalnya supaya apa, supaya masyarakat memberikan dukungan yang kuat ya. Maksudnya aspek Jadi lain? ada aspek sosial ya, bagaimana masyarakat juga tidak menilai bahwa polisi yang selama ini barangkali mungkin di masa-masa yang lalu ada berbagai hal yang mungkin kurang performance-nya, sehingga kemudian dalam hal ini sebenarnya kasus yang sangat menarik ya, menjadi perhatian publik. Kenapa menjadi perhatian publik? Karena Mirna perempuan. Dulu kasus Enggak, tapi tunggu dulu. Ini kalau untuk kecukupan alat bukti menurut Mas Erlangga sudah cukup. Tapi ada yang menghalangi, yaitu aspek sosial. Kenapa itu menjadi pertaruhan? Kenapa itu menjadi pertimbangan untuk belum menetapkan tersangka? Ini sebenarnya adalah bantu kami memahami. saya ingin berusaha untuk membantu memahami bahwa kasus ini kasus yang sangat menarik ya. Kasus ini menjadi agenda publik ya, dan akan menjadi agenda setting yang sangat luar biasa. Seluruh media pasti memberitakan tentang Mirna. Makanya kemudian aspek sosial itu yang kemudian yang memperkuat ya pihak kepolisian, karena ini juga pemeriksaan terhadap Mirna itu juga sudah sangat berulang kali. Berarti banyak hal yang maksudnya apa mungkin polisi akan benar-benar lebih hati-hati karena kasus ini begitu menarik perhatian publik? Maksudnya berarti ada yang belum firm, ada yang belum bisa ditegaskan. Jadi dalam berbagai macam hal itu kita melihat tidak hanya satu aspek ya. Aspek alat bukti ya. Lalu kemudian polisi juga harus melakukan probing ya. Probing artinya berulang kali kemudian meyakinkan polisi untuk bahwa memang tersangka itu sudah jelas ya. Jadi dia tidak akan disalahkan lagi. Yang kedua, ini juga adalah panggung gembira bagi institusi kepolisian juga, karena kenapa Anda mengatakan demikian? Karena ini perhatian publik yang sangat luar biasa, sehingga kemudian kenapa nggak dijadikan sebagai sebuah pembelajaran ya buat anggota kepolisian, buat masyarakat, bahwa ini adalah polisi betul-betul sangat hati-hati, polisi betul-betul sangat ilmiah, polisi betul-betul mengikuti pada prosedur KUHP. Maksudnya pesan itu yang ingin disampaikan juga. Jadi berarti Mas Erlangga maksudnya lebih pada citra itu gitu. Ya, memang menjaga citra bahwa polisi benar-benar thorough gitu dalam betul, melakukan penyidikan, atau Mas tidak membaca sama sekali bahwa memang ada kekurangan alat bukti begitu, tidak ada direct evidence gitu untuk menetapkan siapa nih tersangkanya, siapa yang menuang sianida di kopi itu gitu. Problemnya sekarang kan institusi kepolisian adalah institusi yang tertutup. Dimanapun, di negara manapun, polisi adalah institusi yang tertutup. Ya, masyarakat hanya bisa kemudian memperoleh keterangan dari hasil keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena memang BAP ya, atau berita acara pemeriksaan itu memang tidak bisa diketahui oleh siapapun atau oleh anggota yang lain pun kalau bukan dia menjadi timnya kan gitu ya. Jadi institusi tertutup ini memang seringkali orang banyak bertanya. Ya, orang banyak bertanya, lalu kemudian disitulah pihak kepolisian berusaha untuk perform. Oke, katakanlah ini bukan kasus Mirna atau ini ya, tapi misalnya ya yang disebut adalah bukti langsung atau misalnya direct evidence gitu ya. Apakah memang butuh benar-benar kesaksian bahwa ada orang yang menuangkan racun tersebut di kopi, baru kasus itu bisa
katakanlah P21 begitu. Itu memang bukti primer ya, yang betul-betul diketahui siapa yang Harus ada itu atau bisa didukung yang bisa lain? didukung yang lain, ya didukung yang lain misalnya komunikasi dia dengan pihak lain, ya misalnya komunikasi antara korban dengan saksi-saksi yang ada di sekitarnya, ya komunikasi korban dengan orang-orang yang lain yang mungkin tidak ada di sekitar itu, tapi juga ada di tempat yang lain, karena prinsip kejahatan itu bisa dilakukan oleh orang yang ada di tempat itu atau yang dilakukan oleh orang yang jauh dari tempat itu. Jadi pelaku kejahatan yang remote justru banyak terjadi untuk kasus-kasus pembunuhan. Jadi tidak selalu harus bahwa eksekutor itu dia menjadi desainer yang ada di tempat itu. Kan gitu. Mas Erlangga, kita tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah, tapi kita tahu bahwa Jessica Wongso adalah saksi yang paling banyak dipanggil, paling banyak ditanya begitu ya. Kenapa menurut Mas Erlangga setelah yang satu ini ya? Pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera kembali.